Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara malaikat, ini kan hal yang gaib ya Mas ya. Mas Wahyu percaya nggak sih malaikat ini ada atau tidak? Malaikat ada atau tidak? Saya nggak percaya Mas ya. Kalau malaikat yang dimaksudkan ini adalah malaikat yang berwujud gitu Mas ya. Iya. Iya, berwujud Mas. Berwujud itu artinya sebuah sosok. Bernama begitu, juga. sebuah makhluk begitu ya. Iya. Kira-kira wujudnya seperti apa, bisa diceritakan nggak ke saya Mas Yahya? Nah, kalau dari kisah ya punya sayap Mas, malaikat itu. Wah, Mas. punya sayap wujud ya. besar juga. Ya, berarti ada yang pernah bertemu dengan malaikat, bisa terbang. Sepertinya gitu. begitu Mas, kisahnya. Waduh, ya itu harusnya direkam itu Mas Yahya, biar semua orang percaya langsung itu Mas Yahya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, dalam limpahan rezeki serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita tampilkan di awal tadi, ada seseorang yang bertanya, kalau nggak salah namanya Yahya dan Wahyu ini ya. Dia bertanya, percaya nggak dengan malaikat? Kemudian dia jawab bahwa dia tidak percaya dengan malaikat. Kalaupun toh ada orang pernah bertemu dengan malaikat, alangkah lebih baiknya direkam di kamera ya, supaya orang semuanya yakin akan adanya malaikat. Inilah menurut dia. Sepertinya hal ini adalah merupakan ledekan dan cemoohan terhadap mereka yang yakin dengan adanya malaikat. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya percaya dengan adanya malaikat itu ataupun tidaknya itu adalah tergantung individual masing-masing. Ketika ada orang yang percaya dengan malaikat, monggo, dan kepada mereka tidak percaya malaikat juga monggo. Tetapi ketika ada orang yang percaya dengan malaikat, jangan pula Anda remehkan dan jangan pula Anda rendahkan. Seperti halnya thumbnail yang telah Anda tampilkan ini. Ya, malaikat itu hanya dongeng bagi anak kecil. Berarti Anda beranggapan orang yang meyakini adanya malaikat itu adalah anak kecil semua. Ya, bahkan ya, ini adalah bentuk merendahkan dan meremehkan orang lain. Ketahuilah bahwasanya yang mempercayai malaikat itu bukan hanya Islam, ya, umat Kristen pun percaya dengan adanya malaikat, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, seperti yang mereka imani di dalam dalam Mazmur ya, pasal 91 ayat 11 dan 12. Mereka percaya akan adanya malaikat, sehingga mereka menyebut malaikat itu adalah angel. Kemudian juga agama Yahudi pun percaya bahwa mereka juga meyakini akan adanya malaikat dan mereka menyebutnya malakh. Dan di dalam Islam pun percaya malaikat, bahwasanya malaikat itu ada. Ketika kami percaya dengan adanya malaikat, kemudian Anda tidak mempercayai malaikat, itu sah-sah saja. Mari kita saling menghargai kepercayaan ini masing-masing kita. Ya, Anda kami hargai, kemudian Anda pun menghormati kami. Ya, kita sama-sama menghormati antara satu dengan yang lain dan jangan merendahkan agama orang lain, karena ini adalah hak individual yang dijamin oleh undang-undang pasal 29 ayat 2. Ini semuanya sudah dijamin oleh undang-undang, jadi tidak berhak kita menghakimi dan merendahkan ajaran serta kepercayaan umat lain. Ketika Anda meyakini keyakinan Anda, kembangkanlah agama Anda. Ya, sebutkanlah kebaikan-kebaikan Anda, tetapi jangan merusak kemudian merendahkan ajaran orang lain. Hidupkanlah lampu Anda, tetapi jangan dipadamkan lampu orang lain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut iman kami, orang Islam, kami beragama itu bukan dengan menurut saya, ya, tetapi menurut apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang disampaikan hadis dari Rasulullah SAW, dan apa yang menjadi ijma' ulama. Apa yang menjadi kesepakatan ulama itu adalah tuntunan dan bimbingan kami, yakni Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Ini adalah pedoman hidup kami. Kalaulah kami beragama dengan menurut saya, secara otomatis setiap pribadi kita memiliki agamanya masing-masing dan mempunyai
agama masing-masing. Dan kami tidak seperti itu. Kalau orang muslim itu tunduk dan patuh kepada apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beginilah cara kami beragama, menandakan kami adalah orang-orang yang memiliki Tuhan, ya. Dan kami tidak pendapat pribadi. Menurut saya, kami selalu menghindari akan hal itu. Apakah tidak boleh berpendapat dalam Islam? Boleh berpendapat dalam Islam, tetapi apa yang telah digariskan oleh Allah, Rasul, kemudian menurut ulama, kami tidak boleh, kami tidak melangkahi mereka. Ini kalau bicara malaikat yang sederhana saja, ya. Kalau malaikat itu mencabut nyawa, berarti digambarkan malaikat itu adalah sebuah sosok, sebuah wujud. Bahkan ada yang menggambarkan ada sayapnya begitu, bisa terbang begitu, Mas Yahya. Mohon maaf ini. Di seluruh dunia ini orang mati itu nggak bisa dihitung setiap detiknya, Mas Yahya. Bener nggak? Benar. Sibuk nggak kira-kira malaikatnya? Waduh, kerepotan ya, harus pindah-pindah tempat ya untuk cabut nyawa. Betul nggak? Betul, Mas. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam video yang kedua ini, Mas Wahyu ini mengatakan bahwa betapa repotnya itu malaikat maut karena mencabut nyawa manusia, yang kita ketahui bahwasanya setiap detik dan menitnya ada saja orang meninggal di belahan dunia ini. Begitu capeknya, betapa capeknya malaikat maut itu terbang ke sana, terbang ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini, karena dia harus mencabut nyawa dari sekian banyak umat yang berada di dalam dunia ini. Inilah maksud dari apa yang dia sampaikan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan apabila ajal seseorang itu datang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengutus malaikat kami untuk mencabut nyawa mereka, dan malaikat itu termasuk orang yang tidak pernah lalai. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita cerna apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, mengutip apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas, kata Rasulullah, utusan-utusan kami. Di sana Allah menyebutnya utusan-utusan kami. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini bahwasanya malaikat maut ini memiliki pembantu-pembantu yang sangat banyak sekali. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam tafsir Samarqandi juz 3 halaman 304, di sana dikatakan bahwasanya malaikat maut itu memiliki banyak pembantu, sehingga pembantunya ini meliputi seluruh dunia ini. Dari setiap pribadi dan jiwa, sungguh dia telah diawasi oleh malaikat maut. Jadi tidak capek malaikat ini. Bagaimana mungkin malaikat maut itu capek, sementara di setiap pribadi kita telah diawasi oleh malaikat maut. Tinggal mencabut kapan waktu kita, maka disitulah malaikat maut itu mencabut nyawa kita. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apakah malaikat itu memiliki sayap? Jawabannya iya. Seperti apa yang telah Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'alil malaikati rusulan uli ajaniyati mathna wa thulatha wa ruba yuridu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai utusan yang memiliki sayap 2, 3, 4. Kemudian Allah menghendaki kepada makhluknya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas terhadap segala sesuatu. Dalam keyakinan kami umat Islam bahwa malaikat itu memiliki sayap, dan bahkan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis, bahkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Beginilah keyakinan kami sebagai umat Islam, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sayap. Sebuah kesimpulan bisa kita ambil, malaikat maut tidak capek mencabut nyawa seseorang walaupun dia berada di belahan bumi manapun, karena malaikat maut itu memiliki pembantu-pembantu yang banyak, yang sangat banyak, melebihi jumlahnya, melebihi banyaknya manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam keyakinan kami umat Islam bahwa malaikat itu memiliki sayap seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, dan bahwa pun ada keterangan dari hadis Rasulullah SAW, malaikat
Jibril pun memiliki sayap, bahkan memiliki 600 sayap. Inilah keyakinan kami sebagai umat Islam. Tolong hargai pendapat dan keyakinan masing-masing sehingga terciptanya toleransi antar umat beragama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين